Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan proses pembelajaran pemrograman berbasis platform yang nantinya kita gunakan Flutter yang dikombinasikan dengan Android Studio ataupun nantinya bisa dikembangkan dengan Visual Studio Code. Dan pada kesempatan kali ini ada pun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kerangka program dalam Dart. Ya, marilah kita awali pertemuan ini dengan ucapan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan Tarfakullah salawat serta teriring salam kepada Nabiullah kekasih Allah kataman nabiin, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini kita ketahui bersama bahwasanya Dart merupakan bahasa pemrograman yang mendukung adanya pendefinisian fungsi di luar kelas atau yang sering disebut dengan top level function. Dalam Dart, kode program yang utama disimpan di dalam fungsi main. Main buka kurung tutup kurung, sama seperti C ataupun C++. Adapun nantinya kerangka programnya adalah saya berikan contoh. Kita coba buka terlebih dahulu aplikasi Visual Studio Code. Di mana nantinya ada void main dan terdapat di dalam void main tersebut yang isi dari pembuatannya. Bentar, kita coba menggunakan Android Studio terlebih dahulu. Di sini historinya masih belum nampak. Tunggu sejenak ya. Masih loading, tunggu sejenak. Kalau ini tampilannya masih menggunakan .java, kita close project terlebih dahulu sembari menunggu ini masih loading. Ya, ini masih menunggu. Oke, kita close project. Ya, ini project latihan yang pernah saya buat menggunakan bahasa Dart. Dimana kalau kita coba open ini ternyata adanya di desktop latihan project 1 ya. Dan file folder desktop latihan project 1. Nah, maka di sini akan terdapat beberapa folder yang mana dalam folder ini terdiri atas dari beberapa function ataupun beberapa package ya. Ada Dartool, kemudian ada Idea, kemudian ada Android, dan beberapa apps ya, yang telah kita sesuaikan. Dan library main.dart. Pada kesempatan kali ini perlu diperhatikan bahwasanya kunci utama dalam
yang kita customize ataupun kita coba kembangkan kalau kita open dari project 1 adalah ada main yang secara default main.dart, yang mana di dalam sini nantinya terdapat ada fungsi main. Bahkan di dalam setelah fungsi main ini baru nantinya akan diturunkan perintah apa yang bakalan kita coba buat dan coba kita kembangkan. Kalau di sini ini bentuknya seperti ini, hampir sama, cuman beda tools editor saja yang akan kita gunakan. Fungsi main, kalau di sini ada void main, adalah berperan sebagai entry point. Ini berarti bahwa jalannya program akan dimulai dari perintah-perintah yang terdapat di dalam fungsi main. Jadi kalau kita lihat bahwasanya di dalam fungsi main ini ada run app, const my app. Berarti ada deklarasi variabel terkait dengan my app, yang mana nantinya di my apps ini harus terhubung di kelas yang ada di bawahnya. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang mana di sini ada widget, kemudian ada home, dia konstan dengan my homepage title. Ini bisa disesuaikan. Kemudian my homepage title ada lagi kelas turunan di bawahnya. Sehingga beberapa kelas ini bisa disesuaikan dengan turunan yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian catatan bahwasanya kata kunci void untuk fungsi-fungsi maupun metode-metode di dalam kelas yang tidak mengembalikan nilai ya, karena dia akan menghubungkan antara beberapa kelas. Jadi kata kunci void berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Dalam Dart penggunaan kata kunci void bersifat opsional. Dengan demikian merangkai kerangka program di atas yang tadi void main ini juga bisa disesuaikan, misalkan hanya dengan main saja itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Ini terkait dengan kerangka Dart. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama bagaimana membuat dan menjalankan aplikasi Dart, kemudian perintah program dalam Dart, kemudian ketiga blok program, keempat komentar program, kemudian ada kelima kata kunci keyword dalam Dart, kemudian ada yang keenam pengenalan identifier, kemudian ada identitas objek. Lebih kurang ini pertemuan yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama akan kita coba mulai dari membuat dan menjalankan aplikasi Dart. Tentunya aplikasi Dart itu harus disimpan ya dalam bentuk file extension .dart. Untuk menulis kode Dart kita dapat menggunakan editor apa saja. Yang di sini saya contohkan dua editor, menggunakan Android Studio dan yang kedua menggunakan Visual Studio Code. Kemudian adapun langkah-langkah pembuatan aplikasi konsol di dalam Dart yang hanya bertugas menampilkan teks nantinya berupa hello world yang akan kita coba running nantinya. Pada kesempatan kali ini sebelumnya silakan dibuat terlebih dahulu. Kita buat directory terlebih dahulu ya. Ya, pada Visual Studio Code kita coba buat file terlebih dahulu. Ini project saya yang kemarin, saya coba testing, kita buat. Kemudian kita akan coba buat folder. Namun ini kita close project dulu ya. Oke, kita coba open terlebih dahulu. Nah, ini kan ada desktop, ada latihan ya. Anggap ini adalah pertemuan kelima misalnya ya.
Kemudian, karena nantinya program yang akan kita buat ini adalah berekstensi Dart, maka yang perlu diperhatikan bahwasanya kita perlu menambahkan satu file baru dengan nama ujungnya adalah Dart, hello.dart. Ya. Kemudian pada bagian ini kita akan coba muat dengan teks sederhana menampilkan hello world, ya. Void main, kemudian kita coba print, tampilkan objeknya berupa hello world, ya, hello world. Jangan lupa di ujungnya dikasih dengan titik koma, karena ini merupakan bagian dari entitas yang mesti wajib harus ada di dalam Dart. Kemudian kita coba save, Ctrl S, ya, ataupun ke fungsi save yang lain. Kemudian kita coba running dengan fungsi run di sini, run coding atau start debugging, ya.
Ya. Kemudian setelah kita coding di sini kita coba terminal, kemudian dengan masukkan perintah .hello.dart, kemudian dia akan running ya, proses program building Flutter tool, kemudian running pub upgrade, kemudian langsung terakhir adalah dia kalau berhasil menampilkan seperti ini, hello world, menampilkan hello world yang ada di sini setelah ini. Ya, ini tampilannya ya, ketika sudah berhasil maka akan menampilkan hello world dan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita coba kenalkan terlebih dahulu. Kita akan coba belajar dari pengenalan main ataupun bahasa yang kelas yang paling umum dan sederhana terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran Flutter ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba melanjutkan ya. Yang mana tadi kalau kita sudah coba untuk mengcoding yang bagian atas, kemudian kita coba running di bagian bawah dan sudah berhasil alhamdulillah. Maka selanjutnya kita akan coba bahas yang mana dalam pertemuan ini ada bahas tentang perintah program dalam Dart ya. Yang mana kalau misalkan kita coba kaitkan dengan yang tadi terkait dengan perintah program dalam Dart ini, yang mana dalam hal ini perintah program ataupun pernyataan statement adalah instruksi yang nantinya akan dieksekusi oleh Dart virtual machine. Yang mana tadi kalau kita coba testing, ini adalah perintah point main hal utama, kemudian print, ini adalah yang akan dicoba dieksekusi oleh Dart virtual machine. Kalau misalkan di sini kita akan coba ganti dengan print hello world, tadi kita ganti dengan pemrograman Android. Kemudian kita tambahkan satu perintah lagi, yakni dengan menggunakan Dart for Flutter. Ya, walaupun nantinya terkait dengan perintah ini dapat dituliskan ke dalam satu baris, namun pada umumnya satu perintah ditulis dengan beberapa baris yang terpisah. Ataupun nantinya bisa berupa dengan contoh baris code yang lain ya. Misalnya ada integer A titik koma, kemudian ada double B titik koma, string C titik koma. Ini juga bisa digunakan sebagai fungsi dari baris code ya, yang disesuaikan dengan kode perintah. Walaupun nantinya kalau misalkan mahasiswa sekalian ingin diturunkan seperti ini juga diperbolehkan ya, karena ini tidak membuat kesalahan dalam program ketika dijalankan. Kemudian setelah kita memahami tentang perintah program dalam Dart, ketentuannya adalah segala sesuatu yang dimulai dari buka kurung dan yang diakhiri dengan tutup kurung. Ini merupakan dari pernyataan statement ya. Kemudian kalau kita masuk lagi ke dalam pembahasan, setelah kita tahu tentang perintah program dalam Dart, bahwasanya dia dimasukkan dalam main buka kurung tutup kurung, kemudian ada blok program. Yang ketiga adalah blok program, yang mana dalam blok program ini merupakan bagian kode yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa perintah sebagaimana satu kesatuan. Blok program banyak dijumpai dalam pembuatan konstruksi pemilihan, pengulangan, fungsi maupun kelas. Dalam Dart, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal, buka kurung, yang ini di awal, kemudian dan tutup kurung. Nah, kemudian di dalamnya termasuk dalam jenis blok program.
Kemudian sebagai programmer yang nantinya lebih menyukai atau menempatkan tanda kurung kurawal buka di bawah kondisi, maka misalkan ya ada contoh lagi, misalkan programmer itu biasanya kalau if A lebih besar dari 0 misalkan, walaupun nantinya buka kurung tutup kurung ini bisa di sini ya, tapi lebih kebanyakan programmer itu lebih suka kalau ini diturunkan ke bawah. Jadi lebih pendeklarasian lebih spesifik. Bahwasanya ini diletakkan dengan poin-poin tertentu. Ya. Kemudian kita masuk setelah dari tentang blok program, ada yang disebut dengan selanjutnya adalah komentar program. Tidak jauh beda dengan komentar yang ada pada pemrograman yang lain. Kalau mahasiswa dan mahasiswa sekalian pernah menggunakan pemrograman menggunakan Python ataupun pemrograman dengan menggunakan bahasa C atau C++, komentar program adalah teks di dalam kode program terutama yang tidak diikuti ataupun dieksekusi oleh Dart. Komentar biasanya digunakan untuk menulis informasi tambahan ke dalam kode. Misalkan ada nama perorangan, nama pembuat, tanggal dibuat, deskripsi kode, lisensi, dan lain-lain. Dan selain dari hal itu, komentar juga sering digunakan untuk menulis catatan singkat tentang logika-logika program pada bagian atau baris kode tertentu yang umumnya komentar ditulis di atas atau di sebelah kanan baris kode program tersebut. Contohnya adalah bagian seperti ini. Boleh ditulis di bagian atas dengan menggunakan double slash. Ini penggunaan komentar satu baris. Misalkan ini fungsi print untuk menampilkan. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari komentar dalam program. Ataupun bisa juga di akhir sama double slash atau komentar dalam satu baris. Contoh komentar. Bisa kalian lihat bahwasanya ada sedikit perubahan warna. Warna di sini menandakan bahwasanya ketika ada warna lebih redup, itu menandakan bahwasanya bahasa tulisan ataupun perintah yang kita buat itu tidak dieksekusi oleh virtual machine. Kemudian selain dari perintah menggunakan komentar satu baris yang seperti saya contohkan barusan, menggunakan double slash, ada juga menggunakan komentar dua baris, yang mana komentar ini ditulis menggunakan tanda seperti ini ya. Slash, kemudian menggunakan bintang, dan bintang ditutup dengan slash. Ya, ini contoh dari komentar juga. Ini fungsi deklarasi misalnya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuannya lebih kurang adalah ketika ada orang lain ataupun tim kita yang satu proyek dengan kita, ketika akan melanjutkan program ataupun melanjutkan eksekusi coding yang telah kita buat, dia tinggal melanjutkannya saja. Kemudian setelah dua baris ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lain nantinya. Komentar untuk dokumentasi di dalam point main ataupun di dalam kelas itu bisa juga disesuaikan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam data kunci ataupun keyword dalam Dart. Ya. Kata kunci atau keyword adalah kata yang sudah didefinisikan di dalam Dart dan memiliki makna khusus. Meskipun sebagian dari kata kunci yang terdapat di dalam Dart dapat dijadikan sebagai pengenal program, tapi sebaiknya hal ini nanti dihindari. Sebisa mungkin gunakan nama lain dari beberapa list ya yang ada, terutama dalam menunjukkan daftar kata kunci di dalam Dart itu sendiri. Ya. Adapun contohnya dalam kata kunci ini adalah, saya coba open di Excel terlebih dahulu ya. Ya.
Kata kunci keyword yang mesti kita hindari ya dalam Dart. Ini kan sudah ketentuan dari Dart itu sendiri. Yang pertama adalah assert, kemudian ada enum, kemudian ada in, ada super, kemudian ada asing, kemudian ada export, interface, ada switch, ada await, ada extend, is, sync, kemudian ada break, external, library, this, kemudian ada case, factory ya, factory, mixin, throw, catch, false, new, true. Kemudian ada lagi namanya class, final, null, try, once, finally. Ini satu ya, maaf. Finally. On type def. Kemudian ada continue, ada covariant, ada default, deferred, ada do. Setelah continue ada for, ada operator, ada var, kemudian ada function, path, void, kemudian ada get, retro, while, hit atau hide ya, return, kembali, dan ada with, misalnya do, if, set, dan yell ya. Ya, inilah kata kunci keyword dalam Dart yang kalau kita membuat sesuatu hal, sebisa mungkin gunakan nama yang lain dari beberapa yang telah saya jelaskan ini. Ya. Karena yang di sini sudah dijadikan sebagai pengenalan program yang ada di dalam Dart itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pengenalan identifier. Kalau kita coba sekilas ya, pengenalan program identifier adalah nama yang digunakan untuk elemen-elemen di dalam program, seperti variabel, fungsi kelas, serta lain-lain. Beberapa aturan penamaan yang perlu diperhatikan adalah dalam penamaan variabel, yang perlu diperhatikan pengenalan identifier ya. Selain dari nama-nama ini, kita akan coba sekilas tentang pengenalan identifier.
Ya. Yang pertama adalah nama pengenal tidak boleh menggunakan spasi dalam variabel terutama ya. Kemudian nama pengenal tidak boleh diawali dengan karakter angka. Nama pengenal tidak boleh menggunakan simbol kecuali underscore dan gelar. Ini ya, typo 1 oke dan dolar. Nama pengelola harus unik, kecuali untuk variabel yang dideklarasikan di dalam blok berbeda. Nama pengenal bersifat case sensitive. Ini beberapa ketentuan yang harus dihindari terutama dari jenis nama pengenal yang harus diperhatikan. Kalau kita coba kaitkan dengan contoh, kita masuk di contoh di sini, kita akan coba buat contoh yang ini contoh yang salah dulu ya. Contoh yang salah sesuai dengan kriteria dari pengenalan identifier yang telah disampaikan. String nama spasi depan titik koma. Nama spasi depan ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada double 2 dimensi misalnya. Titik koma. Kemudian ada var tanda hashtag. Kemudian spasi lagi ada titik 2 ada hashtag. Ini yang salah. Kalau kita bisa lihat di sudut kanan atas ada peringatan nih, bahwasanya ini ada yang merah dan menandakan bahwasanya kode yang kita buatkan ini ada problem ya. Nah, ini ada keterangannya nih. Kalau contoh yang 8, nama depan ya, dia nggak kebaca nih, undefined identifier. Harus diperbaiki dengan tanpa spasi, maka hilang tadi nih kesalahannya ya. Nama depan misalkan. Kemudian kalau ini ada contoh yang salah, kita langsung ganti dengan contoh yang benar misalkan ya. Di sini misalkan kita ganti dengan nama depan tanpa ada spasi. Kemudian kalau pengen tetap nama depan boleh, tapi ditambahkan dengan underscore ya, biar dia kebaca oleh sistem. Kemudian yang ini tadi, peneletakan angka di awal ini tidak dianjurkan, tapi di akhir diperbolehkan. Kemudian setelah yang ini adalah penggunaan dari hashtag ini tadi ya. Ini yang tidak dianjurkan. Kalau ada problem langsung diberikan kabar atau pemberitahuan bahwasanya hal ini bisa diperbaiki terutama ya. Ini problem harus diperbaiki dan lihat di kanan atas itu tidak ada lagi keterangan errornya seperti apa. Ya, ini contoh dari pengenalan identifier ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yang mana ada disebut dengan identitas objek. Ya.
Selain tadi ada disebutkan bahwasanya sebelum ada yang sedikit kurang ya, nama pengenalan bersifat case sensitif, perlu diperhatikan bahwasanya case sensitif di sini berkaitan dengan misalkan ada huruf besar kapital dengan huruf kecil. Nah, ini mesti disamakan. Kalau kecil kecil semua, kalau besar besar semua, agar ketika diidentifikasi bisa dikenali, terutama dari nama variabel. Kemudian dalam dat semua adalah objek, print 1 is integer, misalkan print 123,456 is a double. Kemudian print petik 2 dat, kemudian is string. Ini mendatangkan bahwasanya ketika perintah di atas adalah bernilai true ke layar. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi objek. Ya. Setiap nilai yang digunakan oleh aplikasi tersimpan di dalam memori dan merupakan objek dari kelas tertentu. Pengaksesan objek tersebut dilakukan melalui variabel atau referensi. Masing-masing objek memiliki identitas yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam DAT, identifikasi ataupun identitas objek dapat diambil melalui properti hashcode yang didefinisikan di dalam kelas objek. Kita dapat menggunakan atau menganggap identitas objek ini di dalam DAT sebagai alamat memori yang sedang ditampilkan oleh objek yang bersangkutan. Kita akan coba buat studi kasus lagi ya. Buat file baru dengan nama hashcode. Point main integer a sama dengan 123 titik koma, kemudian double b. Biasanya double ini digunakan untuk pecahan ya. Jangan lupa titik koma di ujung. Kemudian ada string. Kalau string ini lebih dikenal dengan kata atau kalimat ya. Dan kemudian integer di 123 titik koma. Pada identitas objek di sini kita akan coba menampilkan print a dot hash code plus a dot hash code to string titik koma. Kemudian kita coba print lagi. B that is code to string titik koma. Perintah 2 dan 3 nya bersama. Ini gunakan C, ini D. Ya. Kemudian kita baru print identifikasi ya. Identical
A, D seidentik atau tidak. Kemudian titik 2 tanda petik plus salah nih, bentar. Oke, plus identikal A dan B to string dot to string titik koma. Jadi tadinya kalau di sini ya, expect to find masih ada yang kurang, tutup kurung ya. Oke, satu kurang. Ya, ada kelebihannya yaitu saat ketika ada kurang titik koma dan petik di problem ini ada ketahuan ini errornya di mana. Kemudian kita coba jalankan dot hascode dot. Ya, tunggu aja beberapa saat ya ketika ada running ya. Ya, identikannya false. A, B, C, D string integer D, A dan B ya. Ada yang salah ya. Ini C, ini D, dan ini A to B, harusnya A to D ya. Coba running lagi ya. Ini menandakan bahwasanya ketika dia hash code yang di awal ya, A, B misalkan dicek, kemudian ketika pengecekan dari memori komputer atau merupakan objek dari kelas tertentu, ketika melalui variabel atau referensi tertentu, sehingga nantinya diidentifikasi di dalam kelas objek. Jadi nantinya diberikan alamat tertentu yang menandakan bahwasanya kesamaan dari beberapa nilai tadi ya.
Ya, ini tadi contoh ya. Ketika hash code-nya itu adalah 123, yang karena di A ini adalah integer ya, 123. Sedangkan ketika yang di B, kalau kita ketahui bersama bahwasanya yang B ini adalah double ataupun bilangan pecahan bulat, yang kalau misalkan ketika di hash code itu membutuhkan bilangan yang lumayan, 26708 dan sebagainya. Kemudian kalau string C, kalau misalkan kita coba menggunakan memori, itu menggunakan dari 482, 586, 172 ya. Nilai dari properti hash code berupa bilangan bulat. Dengan demikian bahwasanya untuk menyambungkannya dengan string, kita perlu memanggilkan metode toString. Pada kode tersebut, identitas dari variabel A dan B bernilai sama. Ini artinya hanya terdapat satu objek dengan nilai 1, 2, 3 di dalam memori komputer. Dan objek tersebut ditunjuk oleh dua variabel, yakni A dan B. Untuk memeriksa apakah dua buah variabel menunjuk ke satu objek yang sama atau tidak, gunakan fungsi identikal. Ya, ini fungsi dari identikal. Ya, demikian dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh silakan komen di forum ataupun di dalam video ini silakan disampaikan ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan. Mungkin demikian terkait dengan pertemuan pada kesempatan kali ini, pembahasan tentang membuat dan menjalankan aplikasi DAT, perintah program dalam DAT, blok program, komentar program, kata kunci keyword dalam DAT, pengenalan identifier dan identitas objek. Mungkin demikian, apa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah.